Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Preparation Time Yusuf, proses yang menentukan tahta. Sekolah Yusuf bernama malapetaka dalam tanda kutip. Kisah Yusuf itu sangat familiar. Begitu familiar sampai kita sering merasa tidak ada lagi hal baru yang bisa dipelajari darinya. Alurnya sudah hafal, dijual saudara, jadi budak, difitnah, dipenjara, lalu naik pangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Selesai. Namun firman Tuhan tidak pernah kehabisan makna. Selalu ada pewahyuan baru bagi hati yang mau belajar, dan justru disitulah saya dibuat terdiam. Selama ini saya menganggap apa yang Yusuf alami sebagai rangkaian malapetaka, seolah hidupnya penuh ketidakadilan sebelum akhirnya Tuhan mengganti rugi dalam tanda kutip dengan jabatan tinggi. Sampai saya sadar satu hal penting, rumah Potifar itu bukan musibah, itu sekolahnya Yusuf. Potifar bukan orang sembarangan. Tercatat ia adalah seorang perwira tinggi Firaun, kepala pengawal istana, orang kepercayaan kerajaan. Yusuf ditempatkan di rumah seorang pemimpin besar, bukan secara kebetulan. Di sanalah Yusuf belajar budaya Mesir, sistem kerja, kepemimpinan, dan manajemen. Potifar memiliki banyak anak buah. Yusuf melihat langsung bagaimana seorang pemimpin mengatur orang, sumber daya, dan bertanggung jawab. Dan dicatat sesuatu yang sangat penting. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang Yusuf kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bukan Yusuf yang mempromosikan diri, bukan Yusuf yang sibuk membela nasibnya. Kualitas hidupnya berbicara. Keintimannya dengan Tuhan membuahkan hikmat yang outstanding. Sebagai hasilnya, Potifar pun mempercayakan seluruh hartanya, tidak hanya yang di rumah, tetapi juga di ladang-ladangnya. Yusuf dipercaya mengurus seluruh milik Potifar, bukan hanya urusan rumah, tetapi juga ladang-ladangnya. Ini bukan detail kecil. Disinilah Yusuf belajar mengelola aset yang besar. Tanpa ia sadari, dia sedang dipersiapkan untuk memanage sesuatu yang jauh lebih besar. Saya pernah membaca ada orang-orang yang rela membayar sejumlah besar uang hanya untuk lunch dengan Warren Buffett, orang terkaya nomor 3 di dunia. Why? Mereka ingin belajar rahasia suksesnya. Yusuf tidak hanya lunch, tetapi tinggal di rumah Potifar, dimentori dalam tanda kutip, sampai sedemikian terampil dan sukses mengelola seluruh kekayaan Potifar meski statusnya sebagai budak. Lalu datanglah ujian karakter. Godaan dari istri Potifar. Yusuf menolak. Tegas, bersih,
tidak kompromi. Akibatnya difitnah dan dipenjara. Namun Yusuf tidak membela diri, tidak mengasihani diri pula, tidak memosisikan diri sebagai korban. Dia masuk penjara kerajaan dan di sanalah sekolah dalam tanda kutip itu berlanjut. Pola yang sama terjadi. Yusuf setia, Yusuf melayani, Yusuf bertanggung jawab, dan Yusuf sudah punya skill, kemampuan, dan pengalaman yang mumpuni. Terbukti hasilnya. Sampai kepala penjara mempercayakan seluruh urusan penjara kepadanya. Lagi-lagi Yusuf setia dalam perkara kecil, maka dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Di penjara Yusuf menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti Firaun. Mimpinya tepat, satu dipulihkan, satu dihukum mati. Yusuf hanya minta satu hal kecil, ingatlah aku. Namun dicatat sesuatu yang menyakitkan tapi jujur. Kepala juru minuman itu melupakan Yusuf 2 tahun lamanya. Bayangkan, sudah benar, sudah setia, sudah menolong, tapi dilupakan. Yusuf tetap menjaga hati bebas dari kepahitan, tetap beriman menanti waktu Tuhan. Sampai suatu malam Firaun bermimpi, bukan mimpi biasa, mimpi yang membuatnya gelisah. 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus. 7 bulir gandum baik ditelan 7 bulir kering. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Di titik itulah ingatan yang terkubur selama 2 tahun muncul kembali. Kepala juru minuman berkata, ada seorang Ibrani di penjara, dan Yusuf dipanggil. Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi, dia memberi solusi. Dia menjelaskan krisis 7 tahun dan kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, lalu mengusulkan sistem pengelolaan nasional, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan. Ini bukan ide spontan, ini buah dari bertahun-tahun belajar tanpa panggung. Firaun melihatnya, adakah orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Dalam 1 hari, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak ada sukses mendadak, yang ada adalah proses panjang yang tidak disia-siakan Tuhan. Pelajarannya sederhana tapi tajam. Jangan remehkan masa persiapan, jangan mudah offended. Preparation time is never wasted time. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.